Berjumpa lagi di acara Aigla FPA Online Bareng Alkitab dengan saya Yudo dan tentu 7 Juli 2025 kita masuk dalam tema Juli, yaitu tema anak. Ya, nanti kita juga akan lihat gimana sih atau kenapa sih tema anak ini diangkat di Alkitab gitu ya. Dan kita juga akan belajar dari Alkitab tentu aja dari Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Bersama dengan kedua guest kita tentu aja ada Kak Kathleen. Selamat malam Kak Kathleen. Malam. Nah, dan juga nanti ada juga Kak Devlin yang juga akan bergabung bersama dengan kita. Ya, ini juga teman-teman silakan masih ada waktu banyak. Silakan teman-teman buka Alkitabnya dari Markus 10 ayat yang 13 sampai 16 dan kita akan ngebahas ini nanti ya. Teman-teman juga silakan menyimak. Oke, ini sedang mengundang kedua teman kita, Kak Roma dan juga Kak Devlin. Hai, selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo, selamat malam Kathleen, dan selamat malam seluruh sahabat Sabda YOPA. Ya. Oke, kita malam hari ini masuk dalam tema baru ya Kak Rom ya? Iya, benar sekali ya. Sepanjang bulan Juli kita akan menggali tema yang bertemakan anak ya. Karena memang nanti ada satu momen kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Oke. Nah, ini udah Ya, bergabung nih di sini Devlin juga. Iya, dan juga dari teknis bilangnya udah oke semua. Jadi teman-teman udah di tag live, jadi kita akan lanjut ya. Silakan Kak Rom. Oke, kita mau kenalan dulu deh sama Devlin dan juga Kathleen supaya sahabat Sabda yang mengikuti juga bisa kenal teman-teman. Nanti bisa perkenalan nama, kota domisili, gereja, dan juga pelayanannya. Kita mulai dari Kathleen dulu, silakan. Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kathleen. Saya dari Surabaya, Gereja GKI Pregolan Bunder. Dan sekarang lagi studi di Saat. Salam kenal. Oke, thank you. Sekarang giliran Devlin. Halo, perkenalkan, nama aku Devlin. Aku asal dari Jambi. Gereja, kalau di Jambi di Gereja Kristen Protestan Jambi, GKPJ. Dan sekarang lagi kuliah di CIT, Jakarta. Ya. Oke, salam kenal untuk Devlin. Ya, teman-teman di rumah, nanti bersama Devlin dan juga Kathleen ada saya, Roma, dan juga Kak Yudo yang akan memandu sebagai host dalam Alkitab setiap hari Senin yang kita lakukan. Dan kita akan menggali tema Yesus dan anak-anak yang terdapat dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Jadi silakan teman-teman nanti bisa aktif, ikut berdiskusi, menggali, dan juga memberikan responnya di kolom komentar ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau baru ngikutin Alkitab, kita mau infokan nih kalau Alkitab ini adalah satu seri untuk kita mendalami firman Tuhan atau Alkitab dari sudut pandang yang baru berdasarkan pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top Alkitab gitu ya. Dan dalam penggalian kita memakai metode, yaitu alat yang kita gunakan untuk kita bisa menggali firman Tuhan, yaitu metode SABDA. Ini sama dengan nama Yayasan Sabda ya. Apa itu Kak Yud, singkatan dari SABDA? Jadi metode SABDA ini dibuat oleh Sabda supaya kita bisa belajar Alkitab pakai alat-alat digital gitu ya, termasuk juga kita menggunakannya dalam kelompok seperti yang malam hari kita lakukan gitu. Jadi SABDA itu adalah 5 langkah. Pertama simak, kedua analisa, ketiga belajar, keempat doa atau diskusi, tapi karena kita dalam kelompok jadinya diskusi nantinya. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Jadi ini adalah metode belajar Alkitab yang dimulai dari teks Alkitab dan berakhir pada aplikasi atau hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat sistematis dan bertanggung jawab ya Kak Rom ya. Nah teman-teman juga nanti selama kita melakukan penggalian malam hari ini, silakan teman-teman juga menyimak ya. Nanti juga bisa belajar cara menggunakan metode SABDA ini. Oke. Sebagai langkah 0 sebelum kita mulai SABDA dari Markus 10 ini, kita akan mulai dengan langkah 0 dulu, yaitu doa bersama. Silakan Kak Yuda bisa pimpin kita dalam doa pembukaan. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak kami yang murah hati, kami ucap syukur untuk kemurahan Tuhan malam hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh menggunakan teknologi yang Tuhan pakai, tidak hanya untuk kepentingan kami sendiri, tapi juga bagaimana kami bisa menggali Alkitab, bersekutu,
dan juga saling memperkaya kerohanian kami dengan menggali Alkitab bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk acara Alkitab ini dari awal hingga akhir, baik untuk kedua guest kami, untuk Kak Kathleen dan juga Kak Devlin, juga Kak Roma dan hambamu yang menjadi host, beserta juga dengan teman-teman yang lain yang akan bergabung menjadi audiens kami. Mereka akan bertanya, mereka akan merespons kiranya Tuhan, firman Tuhan yang hidup ini boleh hidup juga dalam hati kami semua, dan kami semua boleh berbuah, memberikan hasil dari kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan jaga kami, listrik, gadget, dan semua hal yang kami pakai untuk malam hari ini kayaknya boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menjalani malam hari ini dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita menggali dan juga membaca bersama dari Markus 10 ayat 13 sampai 16, kita akan overview sedikit ya, walaupun tadi udah di-spill di depan gitu ya. Nah, jadi memang sepanjang bulan Juli ini kita akan mengangkat satu tema yang berhubungan dengan Alkitab dan mungkin secara keseluruhan untuk sabda, yaitu anak gitu ya. Kenapa anak? Karena memang ini saya bilang tadi ya, nanti tanggal 23 Juni kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Di mana ini satu program yang sudah ditetapkan juga berdasarkan pemerintah kita gitu ya, terkait kepedulian bangsa kita terkait anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini gitu ya. Jadi penetapan ini juga sudah berjalan sejak tahun 84 sampai sekarang, dan seterusnya masih akan dijalani setiap bulan Juli tanggal 23. Dan peringatan Hari Anak Nasional ini bukan hanya sekedar seremoni belaka gitu ya teman-teman, tetapi juga ada harapan sebenarnya di balik dari peringatan ini gitu ya. Jadi satu refleksi, jadi satu momentum untuk kita bisa mengingat, untuk kita bisa tetap peduli dengan anak-anak yang mungkin mengalami kekerasan, mungkin mengalami kriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk tahun ini senang sekali karena Hari Anak Nasional itu mengangkat tema anak terlindungi Indonesia maju gitu ya. Jadi harapannya ketika anak bisa tumbuh kembang di dalam lingkungan yang positif, mereka bisa mendapatkan keamanan, mereka bisa terlindungi. Harapannya ini juga nanti membawa bangsa kita, khususnya generasi emas yang diusung-usung nanti 2045 ini menjadi generasi yang unggul yang bisa membawa bangsa kita juga, karena mereka lah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negara kita ini gitu ya. Jadi senang sekali bukan hanya secara nasional pemerintahan, tetapi Sabda pun andil gitu ya mengusung tema ini supaya diharapkan anak-anak Kristen, anak-anak yang ada di gereja, di sekolah, di masyarakat itu juga punya kepedulian gitu terhadap anak-anak dalam sisi fisik, khususnya juga sisi kerohanian, supaya mereka bisa mengenal Allah, supaya mereka bisa juga percaya kepada Allah, sudah dididik sejak dini, dan mereka akan pada akhirnya akan mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan ya, bukan hanya pemerintahan kita, tetapi gereja, tetapi kita orang-orang percaya anak bisa mengenal Tuhan sejak dini. Ya, itu sedikit overview dari tema kita sepanjang bulan Juni yang berkaitan dengan Hari Anak. Nah, di hari ini kita akan mengusung tema dari pengajaran Yesus ya, terkait anak juga. Nah, ini terdapat dari Markus pasal 10. Apa nih Kak, overview dari Markus pasal 10 ini? Iya, jadi Markus pasal 10 ini sebenarnya ngelanjutin ya dari apa yang udah disampaikan sama Markus 9 gitu. Jadi Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dan di situ tuh ada banyak hal yang ditemui, baik perselisihan dalam dalam kelompok murid, kemudian hal-hal yang ada di luar yang juga mengajarkan. Sebenarnya itu ada beberapa hal yang di-tackle atau diajarkan sama Tuhan Yesus dalam perjalanan itu, kayak misalnya kerendahan hati, kembalikan nilai-nilai duniawi, kemudian juga pentingnya menyambut kerajaan Allah dan lain sebagainya. Jadi di pasal 9 ini kalau kita lihat tuh ada beberapa bagian, misalnya ayat 1 dan sampai 12 itu bicara tentang ajakan untuk kembali kepada maksud Allah yang semula bagi pernikahan gitu ya, tentang perceraian kita ngomongin juga. Kemudian juga ayat 13 sampai 16 yang kita akan gali, itu ngomongin tentang bagaimana Tuhan Yesus tuh menyambut dan memberkati anak-anak. Kemudian ayat 17 sampai 31 tentang orang muda yang kaya, ayat yang 32 sampai 34 itu tentang pemberitahuan terakhir tentang penderitaan Tuhan Yesus, karena ini sedang sekali lagi dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan yang berikutnya tentang
bagaimana perpecahan di dalam kelompok murid Tuhan Yesus tentang Yakobus dan Yohanes yang ngomongin tentang bagaimana dia untuk duduk di kanan dan di kiri Tuhan Yesus nantinya ketika dia memerintah gitu ya. Jadi sekali lagi dalam perjalanan terakhir ini pun kita bisa melihat kalau teman-teman baca pasal 10 ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Dan yang buat aku sekali lagi ini sebenarnya kembali kepada bagaimana kita sebagai umat Tuhan tuh harus melihat diri kita dalam posisi apa kita bisa masuk dalam kerajaan Allah gitu dalam apa namanya kehidupan rohani kita ya. Supaya kehidupan rohani kita yang apa namanya berhadapan dengan sosok Yesus gitu. Oke, jadi kita akan pelajari teman-teman dari ayat yang ke-13 sampai ke-16. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus dengan anak-anak ya, bagaimana Tuhan Yesus menyambut anak-anak dan juga bagaimana dia mengajar juga orang-orang dewasa melalui pertemuan dengan anak-anak ini. Oke, kita akan baca dulu Alkitabnya ya teman-teman ya. Tadi udah berdoa, kita akan baca Alkitab. Jadi ayat yang ke-13 dan ke-14 nanti silakan Kak Kathleen. Nanti berikutnya ayat yang ke-15 dan 16 akan dilanjutkan oleh Kak Devin. Oke, silakan Kak Kathleen. Okay. Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah." Oke, ayat ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke, nah hanya 4 ayat yang akan kita gali malam hari ini, tapi bisa tetap dilihat konteksnya ya. Nah, kita akan mulai dengan langkah pertama dulu, yaitu langkah simak dengan mengamati setiap teks demi teks yang ada di 4 ayat ini. Silakan teman-teman nanti juga bisa ikut ngamatin dan ikut berkomentar di kolom komentar ya. Ataupun ada pertanyaan, silakan bisa dicantumkan aja. Nanti kita akan gali bersama-sama. Oke, silakan Kak Yud. Ya, ini aku pertanyaannya pertama pada Kak Devin ya. Mengapa orang membawa anak-anak kecil mereka kepada Yesus, tetapi siapa yang memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-13. Silakan Kak Devin. Ya, kalau kita lihat dari ayat 13 ini, ya yang mengapa orang-orang bawa anak-anak kecil pada Yesus, ya tujuan awalnya supaya Yesus bisa menjamah mereka, di sini dibilang. Bisa menjamah mereka, kemudian siapa yang memarahi orang-orang. Jadi ketika anak-anak kecil itu dibawa pada Yesus, ya murid-murid Yesuslah yang langsung memarahi orang-orang yang membawa anak kecil itu. Iya. Benar banget ya. Jadi tujuan mereka itu supaya Tuhan Yesus menyentuh atau menjamah anak-anak ini. Karena kita melihat di banyak catatan tentang pelayanan Tuhan Yesus ya. Itu ketika Tuhan Yesus menjamah, menyentuh, itu bukan sembarangan gitu. Jadi mungkin dalam konteks zaman itu juga guru atau rabi zaman itu juga ketika mereka menyentuh kepala terutama itu ada kayak semacam tindakan gitu ya untuk memberkati gitu, kemudian mendoakan, juga memberikan perlindungan rohani dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya respons yang natural gitu ya ketika ada seorang yang seorang pemimpin rohani datang, kemudian orang tua membawa anak supaya orang yang pemimpin rohani itu boleh menjamah dan memberkati anak-anak ini. Tapi di sini dikatakan murid-murid Tuhan Yesus, tadi kata Devin benar, ini Matetes ya, murid-murid atau pengikut Tuhan Yesus berkata atau mereka melarang supaya anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Ini katanya memarahi orang-orang itu. Nah, ini benar-benar satu tindakan yang berlebihan menurut aku ya, karena anak-anak dibawa datang kepada seseorang, kemudian karena bodyguardnya tanda kutip ini melarang anak-anak itu memarahi orang tuanya sehingga mereka tidak boleh membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Oke, silakan Kak Roma selanjutnya. Nah, kita lihat apa respon Yesus ya kalau di ayat 14 ini. Kepada siapa Yesus marah dan mengapa Yesus marah? Mungkin bisa lanjut ke Kathleen. Ya, jadi kita bisa lihat Yesus marah ketika dia melihat murid-muridnya menghalangi anak-anak. Dan bahkan sebenarnya dikatakan Yesus tuh
Kalau dilihat dari terjemahan-terjemahan yang lain, dikatakan bahwa Yesus itu sangat tidak suka itu dengan apa yang murid-murid itu lakukan. Yesus marah bukan kepada orang tuanya, bukan kepada anak-anaknya, tapi sama murid-muridnya. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus itu senang sebenarnya menerima anak-anak kecil. Yesus menghargai anak kecil, Yesus menghargai orang-orang yang pada zaman itu tuh dianggap lemah dan nggak dihargai sama masyarakat. Yang pada waktu itu anak-anak dan perempuan itu nggak dihargai gitu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa dia juga mau menerima dan dia juga memperhatikan orang-orang yang lemah. Kemudian yang kedua, Yesus marah juga karena murid-murid itu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, yaitu menghalang-halangi anak-anak tanpa perintah dari Yesus. Yesus marah karena itu bukan haknya murid-murid untuk menghalangi mereka, bukan haknya murid-murid untuk menentukan siapa yang boleh ketemu Yesus, siapa yang enggak. Tapi mereka justru bersikap eksklusif, mereka justru melarang, dan Yesus nggak suka itu. Dan itu juga kalau misalnya kita lihat di bagian Alkitab yang lain, itu sama sebenarnya, sama kayak waktu para murid-murid laporan ke Yesus kalau ada yang mengusir setan atas nama Yesus gitu, dan mereka nggak suka. Padahal buat Yesus itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi murid-muridnya aja yang nggak suka. Nah itu, karena itulah Yesus marah gitu. Iya, menarik sekali ya kalau kita lihat memang di Markus ini rasanya kalau kita lihat ini jadi sebuah drama, itu dramanya dapat banget, kena banget gitu ya. Sebenarnya kalau bagian ini sebenarnya atau kisah ini itu tercatat juga di Matius dan juga Lukas gitu. Tapi yang menjelaskan lebih kena lagi tuh Markus gitu ya, yang menjelaskan bahwa di situ Yesus ada dikatakan bukan hanya menegur murid-murid, tetapi dia marah kepada murid-murid gitu. Jadi dramanya dapat banget gitu ya. Sebenarnya dan kemarahan Yesus di sini bukan kemarahan yang berdosa, tetapi kemarahan yang kudus gitu ya, karena Yesus tahu bagaimana sikap hati murid-murid yang mungkin tadi ya, Catherine benar setuju sekali ya bahwa murid-murid mungkin sangat merendahkan anak-anak gitu, tetapi di dalam Yesus menghargai anak-anak gitu. Itu yang membuat Yesus marah kepada mereka karena ketidakmengertian mereka akan hati Yesus dan juga misi Yesus yang bukan hanya untuk sebagian orang saja atau orang dewasa aja, tetapi juga untuk anak-anak itu. Oke, silakan Kak Yud. Iya. Untuk Devin lagi, mengapa Yesus melarang orang menghalang-halangi anak kecil yang datang kepadanya? Masih di ayat 14 ya. Silakan ya. Ya, kalau di 14 bisa dilihat Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau misalnya jangan dihalang-halangi dan biarkan anak-anak datang, karena bagi Yesus orang-orang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena pada waktu itu konteksnya itu bagi orang zaman Yahudi, anak-anak kecil itu dianggap sebagai seperti tadi orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuasaan dan lain-lain. Jadi tidak ada andil dari mereka yang bisa membuat mereka datang pada Tuhan. Makanya Tuhan ketika melihat anak-anak itu datang padanya dan dihalang-halangi atau dimarah-marahin oleh murid-muridnya, makanya Tuhan sendiri juga marah. Ya, itu sih kurang lebih, Kak. Iya, ini benar banget tadi waktu pertanyaan sebelumnya tadi juga membahas tentang kenapa sih Tuhan Yesus juga suka sama anak-anak, waktunya biarkan anak-anak itu datang gitu. Ya karena memang kayak kepolosan ya. Ini ngomongin tentang kualitas nanti di pertanyaan berikutnya ya. Tapi kita juga sini bisa bilang bahwa ketika Tuhan Yesus melihat anak-anak ini yang datang kepada Dia, yang dibawa oleh orang tuanya untuk dijamah oleh Tuhan Yesus, itu kemudian dihalangi, ya itu menjadi satu hal yang sebenarnya kontraproduktif gitu, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang, tapi ketika orang mau datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus malah dihalang-halangi oleh muridnya sendiri. Jadi satu hal yang memang kayak kayak tidak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus sendiri gitu, supaya murid-murid ini juga mengerti bahwa sebenarnya anak-anak inilah yang nantinya bisa menjadi contoh gitu bagi orang dewasa, bagaimana orang dewasa bisa menerima kerajaan Allah juga. Ya, silakan Kak Roma. Oke, dan masih di ayat 14 juga ya, kita lihat juga di bagian lain. Orang-orang seperti apa sebenarnya yang mempunyai kerajaan Allah kalau dilihat dari ayat 14 ini? Silakan, Kathleen.
Iya, bisa di-unmute dulu mungkin audionya. Sorry, Oke. maaf, maaf. Ya, kalau dilihat dari ayat 14, kita lihat Yesus berkata kalau orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang seperti itu yang dimaksud adalah ya anak kecil gitu. Hmm. Biasanya kita tuh sering dengar kalau yang dimaksud adalah mereka yang memiliki sifat seperti anak kecil, kayak mereka yang bersifat polos, rendah hati, Hmm. percaya, tanpa pura-pura, dan sebagainya sifat-sifat yang kita lihat pada anak kecil. Tapi kalau kita selidiki lagi sebenarnya yang dimaksud itu nggak cuman sekedar itu. Melihat Hmm. dari konteks zaman itu, kalau anak kecil itu adalah anak-anak yang adalah orang-orang yang lemah, yang nggak punya kedudukan dalam masyarakat, yang diabaikan, dipandang sebelah mata. Mereka tuh nggak berdaya, nggak bisa membela diri sendiri. Itu sebenarnya yang Yesus maksud juga gitu. Itu kebalikan kontras dengan sikap para murid yang mendominasi, yang ingin menunjukkan kuasa dan pengaruh mereka dengan menghalangi anak-anak itu. Jadi Yesus di situ maksudnya para murid itu perlu belajar bukan hanya melayani orang-orang yang juga kecil, tapi juga untuk bersikap seperti orang-orang yang kecil itu. Nah, kalau anak-anak kecil itu mudah disingkirkan karena mereka lemah, Tuhan justru menghargai itu dan Tuhan justru suka gitu dengan orang-orang yang menyadari kalau mereka itu lemah. Dan anak-anak itu menerima kerajaan Allah itu sebagai sebuah hadiah gitu. Mereka menerima dengan tangan yang terbuka. Lebih terbuka daripada orang dewasa kalau menerima sebuah pemberian. Ya, itu sih. Oke. Ya, jadi benar sekali ya. Sebenarnya perikop ini juga selain cerita tentang anak dan Yesus gitu ya, tapi sebenarnya juga satu pembelajaran Yesus mau mengajar kepada murid gitu ya dengan ilustrasi yang memang langsung ada di depan matanya dan dia mengajarkan sesuatu yang bernilai kekal untuk para murid dan mungkin orang-orang di sana itu ya. Jadi Yesus bukan hanya bilang mereka harus datang kepadaku, tetapi Yesus kasih gambaran lainnya bahwa anak-anak inilah yang akan mempunyai kerajaan Allah gitu ya. Nah, bagian ini nanti kita akan coba gali lagi, dianalisa supaya kita mengerti dari sisi konteksnya. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, bisa banget loh untuk bisa komen di kolom komentar ya, sembari kita masih menggali ayat-ayatnya. Oke, lanjut ke Kak Yudo lagi. Oke, kita masuk ke ayat yang ke-15 ya. Devin, menurut Yesus, siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Dari ayat 15 ini. Ya, kalau kita lihat dari 15 ini sudah jelas sih dari lanjutan juga dari ayat sebelumnya. Kalau yang tidak akan masuk ke kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang tidak menyambut Allah atau menyambut kerajaan Allah itu seperti anak-anak kecil itu datang pada Yesus. Ya, melanjutkan dari yang sebelumnya juga sih. Karena ketika anak kecil itu datang pada Yesus itu juga simbol eh, apa adanya gitu. Jadi kayak ketidakberdayaan, kelemahan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita seharusnya juga seperti anak kecil yang mau datang dalam keadaan yang tidak ada apa-apa. Jadi ketika kita datang, Tuhan pun juga menerima kita apa adanya juga, karena menerima kita tanpa syarat itu sih. Ya, benar banget ya. Jadi tidak menyambut. Ini kata ini juga berarti kayak bukan menyambut aja, tapi juga menerima gitu. Jadi itu satu kata yang punya banyak arti juga ya. Tapi intinya adalah ketika orang itu tidak menyambut atau tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, dia itu nggak akan masuk. Kalau aku tadi kemarin tadi baca ini, kalau kata apa tidak akan itu bukan satu peringatan yang ringan gitu ya. Itu kayak mutlak gitu. Kalau kamu tidak menyambut seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga gitu. Jadi ini satu hal yang serius gitu. Bagaimana kalau tadi kita ngomong ini anak-anak nih bukan hanya soal apa namanya usia biologis ya, tapi tadi kita juga sempat ngomongin bahwa ini juga keadaan sosial mungkin juga apa namanya bisa berlaku di sini juga gitu. Dan ini dipakai Tuhan Yesus orang yang lemah, orang yang hina bahkan, tapi orang yang menerima, menyambut kerajaan Allah itu dia akan masuk. Tapi sebaliknya kalau orang itu kuat, orang itu maksudnya tanda kutip dewasa, tapi dia tidak menyambut, ya dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu satu hal yang apa namanya
Kalau aku rasa sih fundamental gitu ya dalam Kristenan juga. Oke, silakan Kak Roma. Nah, sekarang di ayat 16 ya, setelah Yesus selesai mengajarkan itu, apa yang Yesus lakukan kepada anak-anak itu kalau dilihat dari ayat 16 ini menurut Kathleen? Ya, kita bisa lihat Yesus itu memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya atas mereka, dan memberkati mereka. Nah, yang menarik adalah di sini Yesus melakukan lebih dari yang diminta. Kalau di awal ditulis sebenarnya orang-orang itu berharap Yesus menyentuh mereka, cuma menjamah anak-anak itu, tapi Yesus melakukan lebih dari itu. Dia mengangkat mereka, memeluk mereka, dan meletakkan dan memberkati mereka gitu. Ya, jadi ada tiga kerja aktif yang dilakukan oleh Yesus di sini ya, memeluk, meletakkan tangan, dan juga memberkati gitu ya. Jadi lebih, ya saya setuju sekali ya. Ini Yesus bukan hanya sekedar tadi menyambut anak-anak, tetapi dia benar-benar mengasihi anak-anak gitu, dan Yesus mau bahwa anak-anak itu juga langsung mendapat berkat gitu yang langsung dicurahkan oleh Yesus sendiri gitu ya. Dan kalau lihat memang dari kata Yunaninya itu, kata yang dipakai itu adalah kata empatik, itu artinya dia memberkati anak-anak itu dengan tindakan yang serius, dan tindakan yang sungguh-sungguh gitu ya. Kalau tadi di ayat yang ke-13 itu, mereka dipersembahkan kepada Yesus, kata diberikan kepada Yesus itu bisa juga pengertiannya dipersembahkan, dengan harapannya ya mereka mendapatkan sesuatu dari Yesus, dan itu Yesus lakukan dengan 3 bagian aktif yang Yesus lakukan di sana kepada anak-anak di sini ya. Jadi ada satu berkat yang tertinggal kepada anak-anak ketika Yesus sudah mengajarkan arti kepada murid-murid perihal menyambut kerajaan surga, dan juga memberkati juga secara aktif untuk anak-anak itu. Nah, ini ada beberapa tanggapan juga teman-teman di kolom komentar, bisa dilihat gitu ya gimana. Ada berapa, saya bacakan dulu ya. Ini dari Jimris, dikatakan ayat 16, Yesus lakukan adalah tentu memberkati anak-anak yang datang kepadanya, karena Yesus mengasihi anak-anak sehingga dia memberkati anak-anak tersebut. Ya, setuju sekali ya, sesuai dengan ayatnya. Terus ada dari Nani Bentul, Yesus memeluk, meletakkan tangan atas mereka, memberkati mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mengizinkan, tapi juga secara aktif melibatkan dan memberkati anak-anak. Ya, terima kasih juga untuk tanggapannya ya. Dan ada satu pertanyaan dari Tere. Ini sebenarnya tadi udah dijawab ya, baik dari Kathleen, dari Kak Yudo maupun dari teman-teman lain sudah tadi cukup menjawab. Kenapa dikatakan harus seperti anak kecil, Kak? Ya tadi ya, misalnya tentang kehinaan, kepolosan, dan juga kebergantungan mereka kepada Allah yang beda sekali dengan para murid gitu ya, yang haus dengan kuasa dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan ya untuk penggalian kita di bagian langkah berikutnya. Nanti teman-teman bisa kembali untuk memberi komentar dalam penggalian kita di bagian analisa. Silakan Kak Yud. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian kedua. Bagian ini kita akan menganalisa atau meneliti lebih dalam kata-kata penting, gitu juga konsep-konsep penting yang akan muncul dalam pembahasan kita ya. Oke, yang untuk Devin pertama, apakah artinya kerajaan Allah? Karena ini sudah dibahas beberapa kali di sini ya, di bacaan kita. Silakan Devin. Ya, kerajaan Allah seperti yang kita tahu itu adalah pemerintahan Allah itu sendiri, baik yang hadir secara rohani atau yang nanti yang kita tahu yang akan datang nanti, yaitu di setelah penghakiman kekal. Yeah. Jadi yang kita tahu kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada dan akan datang. Seperti yang tadi, kalau yang ada itu kerajaan itu sudah hadir ketika Kristus sudah datang yang pertama kali ke dunia dan Injil itu diberitakan. Jadi disitulah kerajaan Allah itu hadir. Itu yang dari sudah hadir saat ini, dan yang akan hadir itu secara eskatologis, dimana ketika kerajaan Allah itu baru datang sepenuhnya di masa yang akan datang, ketika Kristus itu datang kembali dan semua ciptaan itu dipulihkan. Nah, jadi ketika dimaksudkan masuk ke dalam kerajaan Allah ini, itu bukan hanya kayak kita menerima keselamatan secara penuh dari Allah itu sendiri, tapi kita juga kayak
hidup di bawah otoritas yang Tuhan telah berikan pada kita, hidup dalam rencana Tuhan, terutama kan dalam kehidupan kekal nanti. Lalu selain itu kan dalam kerajaan Allah itu tentunya kita juga memiliki relasi yang terhubung juga dengan Allah. Berbeda dengan ketika kita tidak ada dalam kerajaan Allah, misalnya kita hidup di dalam penghakiman kekal, itu kan kita memiliki relasi yang terpisah dengan Allah. Itu bedanya dan kontradiksi juga dengan kerajaan Allah itu sendiri. Ya, itu sih. Iya, benar banget ya. Jadi bukan batas-batas geografis atau batas-batas yang bisa kelihatan gitu. Tapi kerajaan Allah ini benar-benar satu ketundukan terhadap otoritas atau kingship gitu dari Yesus sendiri. Jadi ada pengertian yang kayak tadi Devin bilang sudah ada dan nanti akan disempurnakan ketika masa penghakiman terakhir begitu ya. Dan ini juga satu hal yang perlu diketahui juga untuk kita sebagai orang Kristen sekarang ini juga ketika masuk dalam kerajaan Allah menjadi subjek dari Sang Raja Yesus Kristus sendiri, itu berarti juga harus hidup dalam takut dan gentar akan Dia gitu ya, juga dalam hormat dengan sikap hati yang benar gitu ya, bukan sembarangan gitu, tapi kita punya kesadaran bahwa sebagai subjek dari Sang Raja ini, kita harus hidup sesuai dengan dekrinya Dia, dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, ini bukan bicara tentang batas-batas atau suatu kerajaan yang bisa kelihatan gitu ya. Iya nanti, tapi sekarang ini bicara pada ketundukan kita sebagai umat Tuhan. Oke, Kak Roma ada tambahan? Oke. Mungkin sudah cukup ya. Tapi memang kata kerajaan Allah ini cukup banyak dipakai oleh Markus, penulis Injil ini, dan itu juga hampir sama pengertiannya. Kalau Matius banyak pakai tentang kerajaan surga gitu ya. Karena memang secara konteks yang dimaksudkan untuk orang-orang Yahudi saat itu gitu ya. Ya, dipakai secara bergantian yang artinya memang sama ya tentang Kristus dan juga nanti pemerintahannya, bahkan kita yang menerima kerajaannya. Nah, kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Mungkin bisa dianalisa lebih dalam ya, walaupun tadi sudah sempat kita gali juga untuk teksnya. Oke, silakan Kathleen. Ya, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Kalau kita lihat kata menyambut, di bahasa Yunaninya itu dekomai gitu, dan itu adalah sesuatu yang aktif. Jadi itu bukan cuman menerima secara pasif, kita diam, kemudian kita menerima, enggak. Tapi itu adalah perbuatan yang aktif, kita membuka diri, merendahkan hati, menaruh kepercayaan penuh gitu. Dan sebenarnya definisi menerima, menyambutnya itu bukan kayak menerima tamu biasa gitu, enggak. Tapi itu seperti seorang menyambut yang tamu yang penting atau sebuah anugerah yang besar. Itu seperti seorang menyambut sesuatu yang nggak bisa kita bayar gitu, sesuatu yang segitu besarnya, segitu pentingnya. Jadi artinya itu adalah menerima dengan terbuka dan dengan sepenuh hati. Nah, jadi gimana sih caranya menyambut seperti seorang anak kecil? Yaitu yang pertama, menerima dengan tangan terbuka, dengan rindu dan dengan sukacita. Nggak banyak pertimbangan seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Kayak contohnya di bagian lain, misalnya Nikodemus disuruh meninggalkan semuanya, dia nggak bisa gitu, karena mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Ini semua yang dia sudah usahakan seumur hidupnya, dia nggak bisa tinggalin demi kerajaan Allah gitu. Sedangkan kalau seperti anak kecil, dia nggak mikirin tuh semua urusan-urusan dunia, dia terima aja. Nah, kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa diri lemah dan tidak berdaya tanpa Yesus, menyadari bahwa kita butuh Yesus, kita punya kerendahan hati dan nggak merasa mampu untuk mencari kerajaan itu sendiri. Seringkali kalau orang dewasa merasa udah melakukan banyak perbuatan baik, udah ngerti ini itu, udah melakukan banyak hal dalam hidupnya, mungkin dia merasa bisa cari keselamatan itu sendiri atau ada jalan lain selain dengan Yesus. Tapi kalau anak kecil, enggak. Mereka merasa ya mereka butuh, mereka nggak bisa sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan sepenuh hati, dengan tulus. Artinya benar-benar menginginkan Yesusnya saja gitu. Kayak bahkan ya kayak tadi Yohanes dan Yakobus
bagian bawah pasal ini, mereka aja murid Yesus, tapi mereka minta duduk di sebelah kanan Yesus di dalam kerajaan Allah gitu. Jadi mereka nggak cuman kepingin kerajaan Allahnya aja, nggak cuman kepingin kayak ya udah pokoknya yang penting punya Yesus, yang penting punya kerajaan Allah udah cukup. Enggak, mereka sampai minta untuk duduk di sebelahnya gitu. Sedangkan kalau anak kecil, yang Yesus harapkan adalah benar-benar hati yang cuma menginginkan Yesus aja, cukup gitu. Amin. Ya, setuju sekali ya. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang seperti yang Devin tadi jelaskan ya, dan akan datang. Dan ketika dikatakan kita menyambut seperti seorang anak kecil gitu ya. Jadi kerajaan Allah yang sudah datang itu kita terima di dalam anugerah kita di dalam Yesus Kristus gitu ya. Dan kita menyambut dengan menerima, dengan percaya ya. Baru kaitannya tadi seperti yang dijelaskan oleh Kathleen ya, dengan sungguh-sungguh tidak munafik, terbuka, dan juga bergantung sepenuhnya seperti seorang anak yang bergantung total kepada orang tuanya gitu ya. Seperti itulah yang dikatakan sebagai anak kecil, dan kita menerimanya pun bukan sebenarnya karena prestasi kita gitu. Kita menerimanya karena anugerah Tuhan semata. Kan kerajaan Allah itu sudah datang dan kita menyambutnya, kita menerimanya, dan setelah itu ada aksi yang kita lakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kathleen. Nah, ini Tere menambahkan juga ya, menyambutnya dengan menunjukkan sikap aktif dan percaya penuh seperti anak kecil yang menyambut sesuatu dengan antusias. Ini karena Tere juga mungkin melihat dari sifat anak-anak ya. Ketika anak-anak menerima sesuatu yang sifatnya itu menarik dan mungkin enak dipandang mata, biasanya matanya sangat berbinar-binar gitu ya. Mungkin beda dengan orang dewasa yang kayaknya kesannya gitu ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana ya anak-anak kecil ketika menyambut sesuatu apalagi itu yang menarik, itu pasti dengan rasa yang antusias sekali. Ini dari Rebecca juga menambahkan, Yesus ingin anak-anak dapat merasakan dan mendengar kasih Yesus. Iya, benar sekali. Terus ada lagi tanggapan dari Jimrit tentang kerajaan Allah. Bagi saya secara pribadi tentang hati manusia. Ketika hati manusia bergembira atau senang, maka itulah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang surga. Ketika hati manusia senang, maka itulah surga. Iya, saya kurang mengerti maksudnya ya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian berikutnya, ke langkah yang belajar, langkah yang ketiga. Nanti teman-teman bisa bagikan pelajarannya dari ayat-ayat yang sudah kita gali malam hari ini. Silakan ke Kak Ido lagi. Oke, kita bagian ketiga, kita akan menyimpulkan ya teman-teman ya. Oke, silakan Devin, apa yang bisa kita pelajari dari sikap Yesus terhadap anak-anak dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 ini? Silakan. Ya, sama seperti Yesus yang mengizinkan anak-anak datang padanya. Ya, kita juga sebagaimana semestinya kita juga bisa menghargai, terutama mengasihi orang-orang yang terbilang kecil. Kalau di sini kan konteksnya kan anak kecil ataupun orang-orang yang dianggap lemah. Mari nunggu Devin, mungkin kita lanjut ke Kathleen dulu aja deh untuk bisa coba menggali pertanyaan satu ini. Karena tadi belum selesai kan? Iya. Iya. Oke. Silakan Devin. Ya. Kathleen, aduh Devin, Kathleen, namanya hampir sama ya, sorry. Devin belum masuk soalnya. Oke, ya melanjutkan tadi, ya Yesus itu selalu terbuka menerima siapapun yang gimana nih Kak? Gak apa, lanjut aja. Oke, menerima siapapun yang datang kepadanya tanpa syarat. Bahkan nggak cuma menerima, tapi Yesus itu mengundang justru dan memeluk mereka. Jadi kita lihat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak melihat apa yang dilihat dunia. Dunia melihat anak-anak itu adalah orang-orang yang lemah, tapi Tuhan nggak. Tuhan justru selalu menyambut siapapun yang rindu datang kepada Dia. Kemudian kita juga belajar bahwa bagi Yesus, kasih itu lebih penting dari segalanya. Mungkin membawa anak-anak kepada Yesus itu bagi murid-murid menghambat efisiensi pelayanan gitu. Mungkin itu menghalang-halangi Yesus, mungkin itu bikin jadi lama, mungkin Yesus jadi nggak bisa ngajar. Tapi buat Yesus bukan itu yang penting. Lebih penting manusianya, anak-anaknya, lebih penting kasihnya. Itu prinsip yang sama kayak
menyembuhkan orang dari Sabat. Bukan masalah tradisinya yang penting, bukan masalah uh, ya hal-hal seperti itu yang penting. Cuman Yesus fokus kepada dia mengasihi orang-orang ini dan dia rela diganggu, nggak masalah, itu bukan gangguan karena Tuhan mengasihi mereka. Jadi Tuhan kita juga selalu mau hadir, selalu mau memberi diri dan mau untuk melayani siapapun itu. Oke. Iya. Jadi apa namanya, satu hal yang aku rasa kadang-kadang orang dewasa tuh lupa ya. Mereka pernah jadi anak-anak dulunya gitu. Mereka pernah jadi anak-anak yang ribet, yang kayak apa kelihatannya tuh susah diatur, jadi tanda kutip tadi penghambat gitu. Bahkan tadi di awal-awal tadi Catherine sempat sampaikan juga di zaman-zaman itu anak-anak tuh dianggap sebagai apa namanya, setengah manusia ya. Mereka apa namanya, tidak dianggap penting dalam masyarakat gitu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyambut mereka gitu. Jadi waktu disampaikan bahwa Tuhan Yesus melakukan lebih daripada yang diminta oleh orang tua mereka, kan diminta tadi menjamah doang kan, tapi Tuhan Yesus memeluk, memberkati dan menjamah anak-anak ini juga. Dan ini juga bisa melihat kenapa Tuhan Yesus begitu apa namanya, antusias atau senang gitu melihat anak-anak ini juga datang kepada dia gitu. Karena anak-anak ini juga menyambut dia, menyambut sang raja ini dengan segenap hati mereka, dengan tulus gitu ya. Ya kayak teman-teman kalau tahu anak-anak kecil, kalau dia udah tertarik sama seorang itu bukan gimmick gitu, itu bukan satu yang bohong atau pura-pura, tapi itu benar-benar yang terjadi sama anak-anak gitu. Dan sini juga kita ngelihat bahwa Tuhan Yesus di ayat 14 itu bukan hanya menyambut, tapi dia juga membela anak-anak ini gitu. Dia memberikan pembelaan yang tidak diberikan oleh apa namanya, murid-muridnya. Dia membela anak-anak ini, melindungi mereka dan terbuka terhadap kedatangan mereka. Jadi aku bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi anak-anak. Tapi kata-kata memeluk gitu, memeluk anak-anak, dia memeluk mereka itu satu apa namanya, tindakan yang apa namanya, penerimaan yang besar gitu, sehingga anak-anak ini boleh datang dan diberkati oleh dia. Oke. Ya? Jadi banyak pelajaran penting sebenarnya yang kita lihat di kesimpulan pertama ini ya, dan pembelajaran ini juga hendaknya bisa dilakukan ya ketika kita ada di tempat yang sama untuk dipanggil gitu, juga bisa mengasihi anak-anak seperti Yesus mengasihi mereka. Nah, saya ke Devlin nih sekarang, karena tadi Devlin terakhir bergabung. Bagaimana kita bisa datang kepada Yesus seperti seorang anak kecil? Kesimpulan yang kedua, silakan. Ya, dari bagaimana kita datang pada Tuhan ini, kita bisa belajar banyak sih. Sama seperti lanjutkan juga yang kayak tadi juga, kita juga bisa belajar untuk bagaimana memiliki sikap yang rendah hati ketika kita mau datang pada Tuhan. Khususnya itu kan juga bentuk atau sikap ketergantungan kita juga kepada Tuhan. Itu juga yang Tuhan mau dari kita sebagai manusia yang awalnya terpisah dari Tuhan, berdosa pada Tuhan, tapi Tuhan ingin kita datang kepadanya juga dengan ketulusan hati dan kepercayaan yang penuh gitu. Kemudian kita juga dituntut untuk memiliki hati yang sederhana dan terbuka pada Tuhan. Itu ya bukti kayak tadi kelemahan kita, ketidakberdayaan kita juga kepada Tuhan, dan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya itu penuhnya kita datang dengan tidak membawa apa-apa gitu. Kita juga dengan kerelaan hati dan tidak membawa apa yang kita miliki atau yang kita punya, misalnya prestasi kita atau kekayaan kita atau apa yang status kita juga. Kita datang sebagaimana kita datang juga kepada Tuhan gitu. Ya, di sini juga banyak sih gitu yang kita dapat dipelajari, khususnya kayak kepercayaan yang sepenuhnya pada Tuhan itu ya sudah harus kita terapkan. Tuhan itu sudah menyatakan dirinya pada kita. Ya tinggal respon manusia itu sendiri, ya respon kita sendiri yang mau menerima Tuhan itu atau tidak. Yang bagaimana kita ingin percaya sepenuhnya pada Tuhan atau tidak. Kita bisa percaya sepenuhnya itu bukan karena kita harus mengerti segala sesuatunya, ataupun kita bisa paham dengan rasional kita, logika kita segala macam, tapi kita juga percaya sepenuhnya pada Tuhan, ya karena Alkitab itu sudah menyatakan Tuhan itu atau firman itu pada kita. Jadi
ya tergantung respon kita lagi bagaimana. Itu sih. Ya, thank you untuk penjelasannya ya. Kesimpulan yang kedua ya, dari kita menyambut kita bisa datang kepada Yesus seperti seorang anak kecil gitu ya. Sudah banyak dijelaskan oleh Devrin ya, bagaimana seorang anak kecil yang harus bergantung sepenuhnya seperti dia bergantung kepada ayahnya, dan juga dalam kerendahan hati, mengaku, terbuka, jujur, dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi orang yang apa ya, bisa dikatakan bisa apa sok hebat gitu ya. Bagaimanapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan tahu sekecil apapun atau seberapa banyak yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan berpura-pura di hadapan Tuhan yang mengatakan, oh aku bisa, aku kuat gitu ya. Jujur aja di hadapan Tuhan ya, akui kelemahan kita, dan Tuhan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Dia sangat mengasihi kita gitu ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa gitu, tetapi memang karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi dia paling tahu dibanding kita mengetahui diri kita sendiri. Bahkan kita aja kadang nggak ngerti diri kita gitu ya, tetapi Tuhan jauh lebih dari itu ya, mengerti semua seluk-beluk hati kita, bahkan selai rambut kita yang jatuh pun dikatakan dia mengerti gitu ya. Jadi perlu namanya sekali lagi berserah gitu ya, berserah penuh kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dan bergantung seperti anak kecil yang sepenuhnya bergantung kepada ayahnya atau kepada bapaknya. Ya, ini ada beberapa tanggapan masih dari teman-teman. Thank you karena masih setia walaupun kita tadi sempat end gitu ya. Dari Kak Nani mengatakan memperlakukan anak-anak sebagai hal yang berharga, bukan pengganggu, dan menjadikan mereka sebagai contoh iman sejati. Setuju sekali. Dan Kak Jenny juga menambahkan anak itu perlu diperhatikan sama orang tuanya. Oke, nah kita akan lanjut ke bagian diskusi ya. Saya akan kembali ke Kathleen. Bagian diskusi pertama, mengapa banyak dari kita tidak bisa datang kepada Yesus dengan sikap seperti anak kecil yang tanpa ragu, tanpa topeng, dan penuh kepercayaan. Kira-kira mengapa nih? Ini mungkin bisa dilihat dari sudut pandang sekarang ini ya. Ini karena bagian diskusi atau implementasi di masa sekarang. Silakan Kathleen. Oke. Yang pertama mungkin kesombongan ya. Kita susah datang ke Yesus dengan sikap anak kecil karena hati kita sombong gitu. Sadar atau enggak, kita merasa kita mampu, kita merasa kita udah bisa macam-macam, dan ya memang itu yang dunia ini ajarkan. Itu yang hidup yang kita jalani memang gitu, yang terbaik yang survive, yang terbaik yang berhasil. Jadi mungkin ya nggak sadar dalam hal kerajaan Allah pun kita menerapkan prinsip yang sama, padahal itu seharusnya nggak seperti itu. Kemudian mungkin juga karena kita setiap manusia pasti punya luka dan punya pengalaman-pengalaman masa lalu. Kita sudah melalui banyak hal di dalam hidup ini. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita skeptis, hal-hal yang membuat kita sulit buat percaya sepenuhnya sama Tuhan, hal-hal yang membuat kita ragu, dan ya kita nggak percaya kalau Tuhan itu benar-benar memberikan kerajaan Allah itu buat kita, benar-benar mengasihi kita. Banyak itu, mungkin kita ya karena kita adalah orang yang terluka itu sih. Dan kemudian juga karena aktivitas agama kita yang udah jadi kebiasaan dan jadi hampa gitu. Kita melayani, kita rajin beribadah, kita ngajar sekolah minggu dan lain-lain, tapi itu jadi kebiasaan, lama-lama jadi kewajiban aja gitu. Terus kita nggak lagi berelasi secara pribadi sama Tuhan, tapi ya udah kita sekedar datang aja setiap minggu, datang setiap hari berdoa, tapi itu jadi rutinitas belaka gitu. Dah. Ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau saya simpulkan dari apa yang Kathleen bilang ini tadi ya, terkait kita bisa, kita sombong, kita luka dan sebagainya, melihat tema bulan sebelumnya kalau teman-teman ikut, tema kita itu healing ya. Ini sebenarnya banyak di antara kita yang belum pulih, yang belum mendapatkan healing yang sejati di dalam Yesus Kristus gitu ya. Makanya kita nggak bisa lega, kita nggak bisa dengan jujur datang di hadapan Tuhan, kita merasa itu tadi ya masih terikat dengan apa tadi rutinitas keagamaan,
bahkan dengan topeng yang rasanya kita bisa menipu Tuhan padahal sebenarnya enggak gitu ya. Terus kita juga merasa oh, si paling bisa, si paling hebat dan bisa mengatur diri kita sendiri sehingga akhirnya dengan semua apa hal-hal yang kita tutup-tutupi di depan manusia itu tuh pada akhirnya akan capek sendiri gitu ya. Pada akhirnya juga akan kelihatan dan banyak orang-orang yang seperti itu yang akhirnya di titik yang benar-benar sudah burn out gitu ya, benar-benar sudah capek gitu ya, karena sama sekali tidak mengalami relasi yang intens dengan Tuhan, hanya sekedar hubungan yang kaku atau hubungan yang formal tanpa ada apa ya kedekatan secara pribadi gitu ya, deep itu dengan Tuhan kita gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa punya sikap seperti anak kecil itu karena kita sama sekali belum pulih gitu. Dan kalau kita sudah tahu siapa Tuhan kita yang mengasihi kita, kita akan dengan leluasa seperti anak kecil gitu ya, yang sepenuhnya kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bisa nanti simak untuk Alkitab bulan kemarin kita sudah banyak bahas banget ayat-ayat yang sehubungan dengan healing di dalam Tuhan ya. Ini ada tanggapan nih beberapa lagi saya bacakan ya. Kalau dari Jimbis katakan kita datang ke Yesus seperti seorang anak kecil dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Benar sekali ya. Mengaku di hadapan Tuhan. Dan dari Kak Nani karena mau ngontrol hidup kita sendiri ya, sama seperti yang Kathleen katakan. Oke, lanjut kita Kak Yud. Oke, untuk Devlin ya, saya balik ke Devlin nih sekarang ya. Menurut Devlin, sudahkah gereja secara umum itu memberikan kesempatan bagi anak-anak atau orang yang dianggap kecil untuk datang kepada Kristus? Silakan, Dev. Ya, kalau untuk gereja sendiri, kalau secara spesifik ya jujur saya kurang tahu karena pasti ada yang nggak demikian juga, tapi kebanyakan itu sudah pasti menyediakan gitu pelayanan atau penginjilan pada orang-orang seperti ini yang anak kecil ataupun orang-orang yang dianggap terbelakang. Kita tahu kayak misalnya ada penginjilan, ada pelayanan pada anak, ada bahkan kunjungan kayak kunjungan ke yayasan atau kunjungan ke panti asuhan atau kunjungan ke penjara apalagi, atau kayak banyak fasilitas atau program yang sudah gereja usahakan juga sih untuk pelayanan-pelayanan seperti ini, kayak persekutuan ataupun apapun itu ya tergantung gimana lagi kayak orang-orang atau anak kecil ini atau kayak misalnya orang yang terbelakang itu bisa datang pada Tuhan secara langsung gitu. Tinggal bagaimana respon mereka lagi ya, mau menerima Tuhan itu, mau bergantung pada Tuhan atau enggak gitu. Atau apa mereka bisa ikut dalam pelayanan atau program itu atau tidak ya, tergantung dari mereka lagi. Itu sih Kak. Iya. Benar ya, jadi ada banyak pelayanan juga yang ditujukan oleh gereja kepada apa namanya anak-anak atau orang-orang kecil ini ya, baik itu dari sekolah minggu, kemudian juga pelayanan diakonia ya, kemudian kepada apa namanya pelayanan konseling bagi mereka yang terluka, mereka yang korban kekerasan dan sebagainya. Bahkan dulu pernah mama aku punya teman juga, dia pelayanan khususnya adalah untuk teman-teman kita yang keterbelakangan mental. Jadi bagaimana dia menyiapkan penginjilan, bahan penginjilan untuk teman-teman yang demikian gitu. Jadi itu satu concern buat kita juga bahwa setiap orang tuh apa namanya ingin direngkuh oleh Kristus gitu ya. Dan kita yang telah menerima Kristus itu juga perlu juga untuk menyediakan tempat gitu ya, atau apa turut serta dalam apa namanya menerima mereka juga. Tapi juga kadang-kadang kalau di gereja itu juga masih ada liturgi yang belum ramah gitu ya, belum ramah. Anak-anak misalnya kalau yang di saya pernah tahu itu kayak anak-anak tuh kok belum ada pelayanan sekolah minggu, jadi mereka hanya ada tempat sendiri aja di belakang gitu. Kemudian kadang-kadang ada budaya rohani yang eksklusif, kayak misalnya di gereja itu sorry to say kayak mereka apa namanya orang-orang yang terpelajar saja yang menjadi apa namanya tanda kutip bintang di situ ya. Sementara mereka yang masih anak-anak atau yang dianggap kecil oleh masyarakat itu kadang-kadang nggak dapat tempat gitu. Tapi overall ini terus ya kita doakan juga dan kita terus melihat gitu bahwa Tuhan juga bekerja gitu dalam situasi seperti ini gitu, karena dalam surat Paulus juga di jemaat-jemaat itu juga nggak sama gitu, apa namanya mereka punya banyak senjangan dan itu gitu. Tapi sekali lagi ketika umat Tuhan memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, mereka bisa menerima sama lain,
itu pasti akan terjadi begitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang terakhir ya, Kak Romi ya. Ya, ini bagian aplikasi ya, bagian komitmen. Kita dari Devlin dulu, dari Catherine dulu, baru nanti terakhir Devlin. Teman-teman ambillah satu langkah sederhana yang bisa teman-teman lakukan minggu ini untuk menunjukkan bahwa teman-teman peduli dan menghargai anak-anak atau orang yang dianggap kecil. Dan bisa dijelaskan langkah sederhana yang akan dilakukan. Dan ini komitmen loh ya. Silakan dari Catherine dulu. Oke. Kalau dari saya, yang bisa dilakukan adalah memberi diri kepada anak-anak atau orang-orang yang kecil itu. Nah, mungkin kan karena saya di gereja sering pelayanan juga, bisa kayak ngobrol sama anak-anak di sana di sekolah minggu. Nggak cuman sekedar pelayanan jadi guru sekolah minggu, nggak cuman pelayanan anak aja, tapi benar-benar hadir, nanya gimana perasaanmu seminggu ini, kamu lagi ada masalah apa, lagi sedih kenapa, misalnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kalau ya kita tuh beneran peduli sama pribadinya setiap anak, nggak cuman pelayanan, sekedar pelayanan aja gitu. Oke, itulah yang akan dilakukan ya untuk bisa care dan coba ngobrol dengan anak-anak. Nah, kalau dari Devlin sendiri gimana? Ya, untuk aplikasinya sendiri ya kurang lebih sama karena tema juga sama, karena lebih menekankan ke pelayanan anak-anak gitu. Apalagi di sini dibilang anak-anak itu orang yang tidak diabaikan dalam kerajaan Allah. Ya, khususnya karena mereka juga penting karena mengenal Tuhan sejak dini. Itu yang perlu ditekankan, kayak sebatas di gereja bisa say hi atau bisa saling melayani satu sama lain di gereja gitu, atau bisa selain itu bisa juga kayak ini kan bukan hanya temanya anak-anak juga, ada juga kayak ada orang-orang yang dianggap kecil atau orang yang terbelakang. Nah, ini juga aplikasinya bisa lebih ke arah ketika di gereja atau di kampus ketemu orang-orang yang orang yang jarang diajak ngobrol atau orang yang dalam tanda kutip diabaikan gitu. Jadi bisa ya disapa juga, atau bisa ngobrol juga, atau bisa menuntun mereka seperti kalau misalnya di kampus kan kayak ada junior atau orang-orang yang kayak jarang terbuka dengan orang lain. Nah, kita bisa bimbing dia atau bisa bantu dia jika dia ada keperluan ataupun kesulitan yang pengen bisa kita bantu. Itu sih. Oke. Ya, terima kasih untuk komitmen teman-teman yang sudah dibagikan malam hari ini sehubungan dengan bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita seperti anak-anak, dan juga aplikasi kita dalam turut ambil bagian juga ya untuk mengasihi anak-anak gitu ya. Ini adalah masih tanggapan dari Jim saya bacakan. Saya pribadi akan menjawab dengan ini tadi terkait pertanyaan diskusi ya, terkait di gereja, ragu-ragu katanya karena tidak semua gereja melibatkan anak-anak aktif pelayanan di gereja. Ini menurut pandangan James, dan juga kalau bicara aplikasi, orang yang kecil untuk datang kepada Kristus belum nampak di gereja itu sendiri. Sebagai contoh, orang-orang miskin dan tidak memiliki jabatan dalam gereja. Ya, ini aplikasi dari James gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman mau sharing aplikasi, teman-teman juga di rumah sehubungan dengan ayat yang sudah kita gali pada malam hari ini ya, bagaimana Yesus menyambut anak-anak dan juga memberkati mereka. Silakan bisa dibacakan, dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Dan bersyukur sekali ya karena 1 jam hari ini, walaupun tadi kita sempat end sekali gitu ya, tetapi senang karena bisa kembali dan bisa menuntaskan untuk penggalian kita. Walaupun masih banyak hal-hal yang lain sebenarnya yang bisa masih kita gali ya tentang ayat atau konteks ini gitu ya. Kiranya nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Tetapi hendaknya kita bisa belajar sekali lagi ya bagaimana hati Yesus yang tidak pernah mengabaikan anak-anak ya, yang kadang-kadang orang secara sosial, secara usia dianggap remeh, dianggap lemah, dianggap tidak penting dalam pandangan masyarakat gitu ya. Tetapi justru Yesus kebalikannya gitu ya, dia menunjukkan satu kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ya, satu kasih yang kontra sekali dengan lingkungan yang ada saat itu ya. Bahkan dengan murid-muridnya yang sudah ikut Yesus 3,5 tahun
karena memang konteks saat itu Yesus melayani mendekati hari kematiannya gitu ya. Mereka sudah ikut Yesus lama-lama, tetapi mereka juga tidak mengenal misi atau hati Yesus terkait jiwa-jiwa gitu, dan termasuk anak-anak yang diinginkan untuk juga datang kepada Yesus gitu ya. Kiranya kita bisa belajar dari banyak sudut pandang. Ini POV-nya banyak banget ya. Kita bisa, apakah kita sebagai orang-orang yang membawa anak-anak kepada Tuhan, apakah kita bisa punya hati seperti Tuhan Yesus, apakah kita seperti murid-murid, apakah kita seperti anak-anak kecil yang yang dalam kepolosan dan juga kebergantungan kita mau terus datang kepada Tuhan gitu ya. Kiranya bagian-bagian dari semua sudut pandang ini bisa kita pelajari lebih dalam lagi, sehingga kita memiliki hati yang benar-benar murni di dalam Yesus Kristus, di dalam kita mengikut Dia. Nah, sebelum kita tutup, Kak Yudo akan memberikan aplikasi untuk kita bisa menutup acara kita. Silakan Kak Yud. Ya, tadi kita udah belajar dari PA ini bahwa kita tuh bisa melihat hatinya Tuhan Yesus bagi orang-orang yang anak-anak kecil dan juga orang-orang yang mungkin terpinggirkan begitu ya. Dan kita juga tadi dipanggil juga untuk memiliki hati yang rendah, kemudian memiliki kebergantungan yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan juga bagaimana kita tunduk pada kerajaan Allah yang akan pastinya akan menuntun hidup kita, akan menolong hidup kita juga untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi teman-teman silakan nanti dibaca kembali ya Markus 10 ayat 13-16 ini, dan juga doakan untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan prinsip-prinsip yang bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi silakan teman-teman selamat membaca dan juga selamat mengambil komitmen ya. Thank you. Kita akan tutup ya serangkaian Alkitab kita malam hari ini dalam doa. Langkah terakhir sebagai doa penutup. Ya, saya minta Devlin deh yang menutup dalam doa. Oke, Kak Roma, Kak Yudo, sama Kak Kay, dan teman-teman di rumah, mari kita selalu doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan sepanjang malam hari ini, khususnya dalam 1 jam ke belakang yang kami sudah men-sharingkan, kami sudah belajar mendalami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui PA malam ini. Engkau berkati biar apa yang telah kami perdalam, kami pelajari, boleh kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya kami juga bisa merasakan dan menekankan kepentingan dalam pelayanan anak-anak atau orang yang kecil atau orang terbelakang ya Tuhan. Engkau juga berkati biarlah apa yang telah kami sharingkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami juga bisa mengingatnya juga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya ini dalam tangan-Mu. Terima Tuhan dan Tuhan Yesus, kami sesuai berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Devin, Catherine, Kak Yudo, seluruh teman-teman. Kita pamit seluruh teman-teman. Bye, salam. Ayo PA. Oke, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman ya yang kami infokan bahwa minggu depan masih di akun Ayo PA kita bertemu kembali dalam Alkitab. Untuk kita menggali juga masih sehubungan dengan tema anak, kita akan belajar dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Nah, kita akan belajar tentang tokoh Samuel yang mendengar suara Tuhan. Seperti apa itu? Dan biarlah kita juga sama-sama nantinya peka mendengar firman Tuhan sejak masa muda kita ya. Nah, teman-teman silakan hadir dan ikut dalam penggaliannya. Dan juga kalau ingin jadi tamu kita, menjadi guest kita seperti Devin dan Kathleen, silakan kontak Ayo PA ataupun akun Sabda lainnya. Nanti kita akan follow up supaya kita belajar bertumbuh bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan.